tinggi. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan harus digunakan dengan benar, jangan dibuka-buka. Karena titik lengah kita tertular virus COVID-19 bisa akan terjadi pada pengguna masker yang tidak benar. Maka dari itu protokol kesehatan harus dilakukan dengan benar dan aman. Karena titik lengah di sekolahan juga saat peserta didik berinteraksi dengan keluarga di rumah. Dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor 883 tahun 2021, terdapat 610 sekolah yang telah diizinkan untuk tatap muka terbatas melalui absen. Setelah masa transisi akan dilanjutkan ke masa kebiasaan baru apabila kasus COVID-19 terus menurun dan DKI Jakarta masuk ke zona hijau. Simak beritanya. Profesor Dr. Zulkifli Husain mengatakan untuk menerapkan prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan tumbuh kembangnya anak dan hak anak selama pandemi. Jadi kebijakan pembelajaran tatap muka secara bertahap yang mulai dilakukan untuk kembali meningkatkan kualitas belajar agar maksimal dan lebih baik hasilnya dan terukur hasilnya. Di masa PPKM level 3, selain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, PTM juga dibatasi harus kurang 50% dari jumlah murid per kelas. Ngajar di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi. Sebagai apa, Pak? Sebagai dosen luar biasa. Saya mau menanya nih masalah untuk saat ini kan tatap muka sudah diperbolehkan ini, Pak, ya. Apakah tatap muka itu sudah dapat berjalan dengan baik, Pak, kira-kira kalau menurut Bapak dosen? Ya, saya pikir memang yang lebih efektif memang tatap muka dibandingkan dengan online ya. Namun selama ini kan karena keadaan tidak memungkinkan untuk tatap muka. Tapi kalau COVID sudah berkurang, prokesnya bisa jalan dengan baik, mungkin tatap muka lebih efektif belajarnya dibandingkan dengan online, karena itu ada two-way communication. Kalau online itu kan anak-anak pasif, tapi kalau tatap muka bisa langsung bertanya, diskusi dengan guru, lebih efektif. Pengalaman saya juga mengajar, memberi kuliah online beda dengan offline. Ya, mahasiswa nangkapnya agak susah dibandingkan dengan offline dia langsung bisa diskusi, bisa bertanya dan sebagainya. Kira-kira bagusnya satu ruangan ini kalau untuk tatap muka ini berapa orang, Pak, yang paling bagus? Saya pikir sesuai dengan prokes kesehatan ya. Jadi memang tidak boleh full capacity. Itu harusnya sesuai dengan jumlah yang bisa menjaga jarak, tidak menimbulkan kerumunan, kemudian memakai masker. Itu kira-kira barangkali di bawah 50% lah. 50%, Pak, ya. Terus apakah menurut Pak dosen bisa ini, Pak, bisa bebas dari COVID, Pak, kira-kira, Pak? Kalau ya kita berharap begitu, Pak. Kita syukur sekarang sedang turun, ya mudah-mudahan tidak akan naik lagi. Ya karena pengalaman yang lalu naik turun ya, mudah-mudahan ya kita semua harus menderita sedikit, menahan diri, ya mudah-mudahan keadaan Indonesia sekarang lebih baik. Paling tidak setahu saya di Asia ini tekanan COVID di Indonesia jauh menurun dibandingkan masa yang lalu. Kita harapkan ini continue. kira-kira tatap muka ini yang paling bagus untuk tatap muka berapa jam, Pak, waktunya, Pak? Jam, ya saya pikir juga tidak bisa full time ya, karena jangan terlalu lama, ya mungkin 50% juga. Jadi kelasnya mungkin 50%, 50% tidak kapasitas full, kemudian tatap mukanya juga, karena ini kan dibagi berarti juga 50%. Karena sekelas itu kalau 50% berarti kan 2 kali. Ya kan 2 kali kelasnya, berarti kelasnya juga setengah-setengah dulu, mungkin sebagian masih dengan online juga, tapi sudah bisa dikurangi pelan-pelan, mudah-mudahan. Tentu dengan kehati-hatian betul, jangan setelah offline nanti kita lengah, nah, itu bisa menimbulkan COVID lagi. Di beberapa tempat di luar negeri kan begitu, seperti Taiwan naik lagi, Malaysia naik lagi ya, sehingga banyak kejutan yang terjadi. Mudah-mudahan Indonesia bisa dengan kehati-hatian ini kita bisa terus menekan COVID dan mudah-mudahan akan selesai, kita harapkan insya Allah. Tapi kalau menurut Pak dosen, kira-kira ini bisa selesai apa enggak, Pak, dengan adanya vaksin nih, Pak? Ya bisa selesai, saya pikir tidak selesai dalam arti 100%. Karena apa? Kita ini kan tidak hidup sendiri.
Ya macam dulu kita sudah aman, tapi masuk COVID India kena lagi. Ini karena ada hubungan internasional yang tidak bisa diisolasi. Jadi ya ini mudah-mudahan kita menjaga semaksimal mungkin. Dampak di luar negeri tidak terlalu besar, tapi pasti orang melakukan perjalanan akan membawa virus. Ya ini barangkali pengalaman yang lalu harus diisolasi betul-betul orang yang masuk atau keluar, sehingga dia masuk ke Indonesia itu sudah bebas. Paling tidak kita harapkan tidak ada virus dari luar negeri yang kita impor. Terus cara menanggulangi gimana Pak supaya virus yang lain itu masuk ke Indonesia ini untuk pemerintah Ya, gimana? pemerintah harus di airport, di pelabuhan itu kan harus semua yang masuk dikarantina dulu, diperiksa dan dikarantina. Setelah dia 2 minggu biasanya sudah bebas, baru boleh jalan. Jadi jangan langsung masuk terus keluar, karena COVID kadang-kadang kan tidak ada gejala. Ya, jadi ini memerlukan waktu 2 minggu, yaitu harus ketat memperlakukan orang-orang yang datang dari luar negeri. Oh, jadi dia harus dikarantinakan terlebih dahulu Ya, gitu Pak ya? dikarantina dulu supaya dia keluar sudah aman benar-benar, tidak ada membawa virus lagi. Tapi kalau belum 2 minggu biasanya itu kan masih ada tanpa gejala ya, biasa katanya. Ya, ini yang terjadi dengan India juga kita dulu. Kendalanya apa Pak kalau menurut Bapak? Kendala yang mana? Kendala untuk COVID ini kendalanya apa? Kendalanya yaitu harus ketekunan kita memang menekan ya, harus disiplin semuanya, berpartisipasi, sehingga ini macam orang pakai helm. Itu helm itu bukan untuk polisi, tapi untuk diri kita. Jadi COVID ini juga yang kita pengetatan P3KM itu untuk kita semua, bukan untuk memenuhi kesadaran pemerintah, tapi untuk mengamankan diri kita. Sama orang pakai masker, yang tidak pakai masker berarti kan tidak mengamankan orang lain dan tidak mengamankan dirinya sendiri. Kalau kita masker ini maka mengamankan untuk semua, tidak menular ke orang dan kita tidak ditularkan oleh orang. Jadi ini kepentingan bersama sebenarnya. Terus himbauannya apa nih Pak? Hubungan kita harus disiplin, ikut petunjuk pemerintah. Sampai sejauh ini kita jalan baik. Ya, ini barangkali yang perlu kita lakukan, dan pemerintah juga harus benar-benar prihatin, memperhatikan makin banyak orang yang tidak bisa bergerak. Itu bantuan-bantuan harus juga disalurkan, sehingga orang-orang yang tiap hari harus mencari pendapatan, ada subsidi di pemerintah sehingga bisa dia disiplin, tidak bergerak seperti yang dia mau selama bahan pangan untuk keluarganya juga tersedia. Ini kendala nomor 1, karena ada simbol apa mati COVID apa mati lapar. Orang mungkin pilih mati COVID kan. Lebih lanjut, Profesor Dr. Zulkifli menghimbau pada masyarakat untuk tidak terlalu lama menghabiskan waktu di warung makan atau sejenisnya. Karena mengingat besarnya potensi penularan virus COVID-19, disarankan untuk menggunakan sistem take away atau tidak makan di tempat. Selain itu, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Demikian laporan Trimedia 7 TV dari Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV.